Saya hanya bisa melayani satu orang. Ini lagi saya sortir ini. Siapa yang cocok nanti saya layani. Saya lanjut dengan yang kira-kira bisa saya pegang untuk berdiskusi malam ini. Hadir Tuan Lamsen. Kita kan satu paket, ya kan? Bapak adalah orang yang baik dalam bertutur kata. Kemudian saya adalah orang yang bertutur kata dengan baik. Kita satu paket, Pak. Jadi nggak usah mencari. Kalau mau berdiskusi dengan baik, ya yuk kita berdiskusi. Saya punya tema, Pak Lamsen Yobang. Yesus itu adalah hakim. Baik Islam maupun Kristen tahu bahwa Yesus itu kelak menjadi hakim. Nah, sebagai hakim pasti Yesus itu akan bertanya baik kepada Islam maupun kepada Kristen. Nah, ketika Pak Lamsen Nyobaho dihakimi oleh Yesus, ditanyai oleh Yesus, siapa yang memerintahkan Tuan Lamsen Nyobaho menuhankan saya? Apa jawaban Tuan Lamsen Nyobaho? Silakan. Selamat malam Zulkifli, selamat malam. Mohon suaranya diperkuat atau mic-nya didekatkan sedikit lagi supaya jelas suaranya. Kalau suara terlalu kecil begini, saya sudah tua, harus nempel HP nanti di kuping saya, panas nanti. Oke. Pak Jul, pertanyaanmu ini adalah pertanyaan orang yang tidak mengerti apa ajaran Alkitab. Apa maksud dan tujuan ajaran Alkitab itu? Kenapa Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia? Kamu tidak paham. Bagaimana, Jul? Apakah kamu mau mengikuti apa yang saya akan bicarakan? Ini, Jul, ya. Sudah selalu saya katakan, Tuhan itu menciptakan ciptaannya dalam keadaan sungguh amat baik. Itu menurut Alkitab. Tapi rusak karena dosa. Nah, lalu Tuhan itu memperbaiki ciptaannya itu menjadi seperti semula, sungguh amat baik. Yang bisa memperbaikinya hanyalah Tuhan itu sendiri, pencipta alam itu sendiri, pencipta manusia itu sendiri. Dengan cara Dia menjadi manusia supaya dikenal oleh manusia. Jadi Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Itu harus kamu pahami. Bukan manusia yang mentuhankan Dia. Dan nanti di pengadilan, Yesus itu tidak pernah bertanya, kenapa kamu tuhankan? Tidak. Sedangkan di dunia sendiri pun, murid-muridnya dan banyak orang memanggil Dia Tuhan. Dia tidak marah. Jul, baca Alkitab itu dengan baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Tuan Lamsen Nyobaho, kalau benar apa yang saudara katakan ini, bahwa Yesus tidak akan bertanya tentang siapa yang memerintahkan kamu untuk menuhankan saya, maka menurut Tuan Lamsen, Yesus sebagai hakim itu menghakimi apa? Apa yang Yesus hakimi? Dan apa penghakiman Yesus terhadap umat Islam yang tidak menyembah Yesus? Silakan Anda jawab. Jul, hakim itu menghakimi berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan, berdasarkan ketetapan. Bukan karena berdasarkan menyembah-nyembah. Tuhan Alkitab itu bukan untuk minta disembah-sembah. Karena Tuhan menciptakan manusia itu menjadi orang yang sangat terhormat. Memberikan kuasa, penguasa, ya, bukan menjadi budak, tukang sembah-sembah. Bukan jadi budak-budak, ya, atau kacung. Yang menjadi tukang sembah-sembah itu adalah kacung atau budak. Jadi Tuhan menciptakan manusia bukan mau jadi budak atau kacung untuk menyembah-nyembah Allah, bukan. Untuk
berkuasa, orang terhormat. Kekuasaan inilah yang sangat berharga, tidak ternilai nilainya, besar nilainya ini. Itulah yang Tuhan berikan kepada manusia. Sayang karena manusia melanggar peraturan Tuhan, melanggar hukum Tuhan, berdosa, akhirnya mati. Akhirnya dia tidak jadi penguasa di dunia ini. Nah, terkutuklah dunia, rusak dunia ini. Tapi Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, lalu memperbaikinya. Dengan cara apa? Dia menjadi manusia Yesus, memperbaikinya. Dan dia lantai hakim, menghakimi semua umat manusia. Apakah umat manusia ini, yang dihakiminya ini, melanggar berapa banyak aturan atau hukum Tuhan yang dilanggarnya? Dilanggar atau tidak? Jadi bermacam cara Tuhan itu menghakimi. Caranya itu saya tidak tahu, Alkitab tidak jelaskan. Tapi yang jelas, berdasarkan hukum dan aturan Tuhan yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu. Karena dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Akibat dosa adalah kematian. Sudah jelas berdasarkan hukum dan undang-undang yang Tuhan telah tetapkan, yang telah diberikan kepada manusia. Bukan karena sembah tidak menyembah. Begitu Julia, itu menurut Alkitab. Orang tua saya yang terhormat, Tuan Lamsen Niobaho, saya melihat dengan akal sehat saya, meskipun Tuhan menurut Tuan Lamsen itu tidak minta untuk disembah, ya, atau tidak minta supaya ciptaannya berupa manusia itu menjadi kacung dan seterusnya menurut bahasa Tuan Lamsen. Tapi pada fakta yang ada, baik Tuan Lamsen maupun saya setiap saat mengaku menyembah dan menghambakan diri kepada esensi yang kita akui sebagai Tuhan. Itu kita tidak bisa pungkiri Tuan Lamsen. Tuhan mengaku setiap saat menyembah Yesus. Demikian juga saya setiap saat menyembah Allah. Nah, Yesus sebagai hakim tentu akan bertanya, siapa yang memerintahkan Tuan Lamsen Niobaho menyembah kepada saya? Kalau saya ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang memerintahkan kamu menyembahku? Maka saya akan menjawab, Yesus. Di mana Yesus memerintahkan engkau menyembahku? Ku jawablah Matius 10 ayat 34 sampai ayat 36. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iya dong? Lalu siapa lagi yang memerintahkanmu untuk menyembahku, wahai Zulkifli? Maka saya juga akan menjawab, Musa ya Allah. Di mana Musa mengajarkan itu? Di dalam kitabnya Ulangan 4 ayat 36. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Ulangan 4 ayat 39. Sebab ketahuilah bahwa pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit dan Dia di atas dan di bawah bumi. Tidak ada yang lain. Maka wajar kemudian ketika saya menyembah kepadamu. Karena Musa mengatakan, tidak boleh ada Allah lain di hadapanmu. Nah, itu jawaban saya Tuan Lamsen. Nah, ketika Tuan Lamsen ditanyai oleh seorang hakim yang bernama Yesus, siapa yang memerintahkan engkau menyembahku, wahai Tuan Lamsen Niobaho? Apa jawaban Tuan Lamsen Niobaho kemudian? Silakan. Menyembah itu kan sikap hormat, ya. Kalau orang menyembah itu sikap hormat. Kenapa sikap hormat? Ketika dia meminta, memohon. Jadi Thomas itu kan memohon, hormat di hadapan Yesus, ya. Jadi bukan diperintah untuk menyembah. Saya tidak diperintah kalau menghadap presiden misalnya harus hormat. Ya, di dalam bahasa biasa hormat. Atau dalam bahasa keagamaan nyembah. Ya. Kalau dalam kerajaan ngesot. Ya.
Kenapa harus ngesot? Dia ngesot untuk meminta sesuatu. Saya menyembah Tuhan untuk meminta sesuatu. Thomas pun di situ dia menyembah Yesus untuk meminta sesuatu. Sikap menyembah itu adalah sikap dalam hal meminta sesuatu. Jadi kalau saya tidak menyembah Tuhan, berarti saya tidak meminta apa-apa kepada Tuhan. Ya. Jadi pemahaman tentang Alkitab itu masih jauh. Tidak bisa diteraskan kalau kamu tidak paham ajaran Alkitab. Tuan Lamsen Nyobaho, Yesus itu mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah. Bahkan bukan hanya kepada Bani Israel. Yesus bahkan memerintahkan iblis menyembahnya kepada Allah. Dan tidak ada satu ayat pun yang terlontar dari lisannya Yesus mengajarkan agar manusia menyembah kepada dirinya. Maka muncul pertanyaan Tuan Lamsen, siapa yang memerintahkan Tuan Lamsen Nyobaho dan seluruh umat Kristen menyembah kepada Yesus? Apa jawaban Tuan? Kabur. Jauh. Ketika Yesus nanti jadi hakim, saya dihakiminya. Dia tidak akan bertanya kepada saya, siapa yang menyuruhmu menyembah aku, Lamsen Nyobaho? Tidak akan tanya. Karena apa? Karena dia sudah tahu kalau saya menyembah sesuatu, menyembah Yesus, meminta sesuatu. Jadi bukan atas perintah siapa-siapa, atas kebutuhan saya. Saya mengambil sikap menyembah hormat untuk meminta sesuatu kepada Yesus. Kenapa saya menyembah Yesus? Karena banyak hal-hal yang saya butuhkan. Karena akibat dosa itu banyak kehilangan kebutuhan saya. Manusia waktu diciptakan Tuhan di Taman Eden, Adam dan Hawa tidak pernah disuruh menyembah Allah. Tidak. Tidak ada perintah itu. Dan Adam dan Hawa tidak menyembah Allah. Tidak menyembah. Karena semua sudah cukup. Kenapa saya sikap menyembah? Itu karena meminta. Jadi kalau saya datang kepada sesuatu, misalnya menghadap Yesus, saya harus bersikap hormat, yaitu harus sikap menyembah. Dalam hal meminta. Kalau saya menyembah diam-diam tidak meminta, tidak ada artinya. Ya. Jadi Allah Al-Quran itu butuh disembah, tanpa meminta pun disembah. Kalau Tuhannya Alkitab, kalau saya mau datang menghadap dia, harus menyembah, meminta sesuatu. Jadi saya tidak ada memerintahkan saya untuk menyembah Yesus. Yang mau memerintahkan saya menyembah Yesus adalah kebutuhan saya sendiri. Karena saya ingin mendapat pengampunan dosa dan mendapat hidup kekal. Maka saya datang menghadap Yesus. Yesus, tolong saya. Itu dalam sikap menyembah. Tolong saya, ingat saya, masukkan saya dalam surga. Itu Jul. Jadi ajaran Al-Quran dengan ajaran Alkitab itu sangat bertentangan, Jul. Kamu gabung-gabungkan, kamu gunakan ayat-ayat Matius itu kamu buang sebetulnya itu. Hanya pura-pura kamu. Kamu tidak percaya Alkitab saya itu. Jadi salah kamu itu. Tidak seperti itu ajaran Alkitab. Jadi Tuhan Alkitab itu memberikan yang paling baik kepada manusia, yaitu kehormatan. Yaitu yang paling baik itu apa? Kuasa menguasai binatang-binatang dan menguasai tumbuh-tumbuhan di dunia. Bukan untuk menyembah-nyembah. Jadi ajaran Al-Quran itu berbeda, bertentangan 360 derajat. Jadi Allahnya Al-Quran itu menciptakan manusia untuk menyembah Allah. Tapi Allahnya Alkitab bukan untuk menyembah Allah, bukan. Untuk berkuasa. Itu dasarnya perbedaan ajaran Alkitab dengan ajaran Al-Quran. Kalau sudah tahu ini, maka tahulah nanti kenapa orang Kristen menyembah Yesus. Begitu. Kenapa Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allahmu. Dipelajarilah pelan-pelan Alkitab itu. Jadi jangan gabungkan ajaran Al-Quran dengan Alkitab yang bertentangan itu. Kalau digabungkan, hancurlah jadinya ajaran Alkitab itu. Jadi rusak, tidak sesuai lagi. Bertentangan jadinya, belepotan.
Tuan Lamsen Yobaho nggak usah bawa-bawa Allah dalam Al-Quran. Karena Allah yang ada dalam Al-Quran adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu nggak perlu Tuan masuk ke sana. Ilmu Tuan tidak sampai ke sana. Tuan, saya tanyai, kenapa ketika Yesus Anda ditanyai, siapa yang memerintahkan kamu menyembah saya, kata Yesus, jawaban Tuhan kemudian, Yesus tidak akan bertanya itu kepadaku. Loh, kok bisa? Kan faktanya Anda menyembahnya. Sementara Yesus tidak mengajarkan itu. Pasti ditanyai, maka dia menjadi hakim. Lalu kemudian Anda mengatakan, karena saya menginginkan sesuatu. Nah, inilah yang saya katakan, teman-teman Kristen selevel pendeta sekalipun harus banyak belajar tentang kitabnya sendiri. Di dalam Matius 18 ayat 19, Tuan Lamsen Yobaho, tolong dicatat ya. Yesus mengatakan dengan tegas bahwa permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Allahku yang ada di surga. Bukan Yesus, tetapi Allah yang disembah oleh Yesuslah yang akan mengabulkan doa. Paham ya Tuhan ya? Saya bacakan ayatnya. Matius 18 ayat 19. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Allahku yang ada di surga. Paham ya? Yohanes 8 ayat 54. Jika aku memuliakan diriku, wahai Tuan Lamsen Yobaho, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Kenapa? Karena Allahkulah yang memuliakan aku. Aku bukan mulia dengan sendirinya, tetapi kemuliaanku itu adalah kemuliaan dan yang dipersiapkan oleh Tuhanku atau Allahku untuk diberikan kepadaku. Jadi kamu salah, karena telah menyembahku. Kan di dalam pengajaranku kepada Bani Israel, aku senantiasa mengajarkan mereka supaya hanya menyembah kepada Allah saja. Paham ya Tuan Lamsen Yobaho? Di dalam Matius 4 ayat 10, Yesus mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berbakti itu artinya apa Tuan Lamsen? Berbakti itu artinya mentaati perintah-perintah Allah. Mentaati perintah-perintah Allah itu apa artinya Tuan Lamsen? Itu artinya menyembah, menghambakan diri kepada Sang Pencipta yang bernama Allah. Dan itu ya yang diajarkan oleh Yesus. Engkau harus menyembah kepada Allah. Dan hanya kepada Allah sajalah engkau harus menyembah dan berbakti. Itu pernyataan Yesus di dalam Matius 4 ayat 10. Ya, jadi Tuan Lamsen Yobaho, saya bukan mau menghakimi Tuan. Saya hanya ingin mengetuk hati Tuan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan Tuan untuk menyembah kepada dirinya. Oke, Anda sudah menjawab itu sesuai dengan versi Anda bahwa Yesus tidak akan menanyai Anda. Berarti Yesus bukan hakim. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Ketika Yesus kemudian menjadi hakim, apakah Yesus akan bertanya kepada umat Islam, wahai umat Islam, kenapa kalian tidak menyembahku? Apakah pertanyaan itu akan diajukan oleh Yesus, Tuan Lamsen? Silakan. Saudara Sapudin, bagaimana itu? Juli itu lihat itu. Itu Ustadz besar itu mengatakan Yesus jadi hakim juga. Kamu datang lagi membantahnya. Memang Islam ini kan saling membantah karena tidak ada dasar untuk menentang, membantah ajaran Alkitab itu. Jadi masing-masing pemikiran tidak kompak. Jadi maunya runding dulu, bikin dulu rapat konferensi seluruh Islam dunia supaya satu pengajaran untuk membantah ajaran Alkitab itu. Jangan seperti ini, yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Jadi kan saya jadi bingung, jadi repot saya jadinya dibikin Islam ini. Tidak satu pendapat. Bang Jul itu menanyakan, kalau misalkan
Yesus itu jadi hakim sesuai dengan kepercayaan Palamsen. Ini kan bicara berdasarkan ajaran Palamsen. Yang dihakimi sama Yesus itu siapa? Itu pertanyaan, itu bukan Bang Jul itu mengakui kalau misalkan Yesus itu adalah sebagai hakim, bukan. Ini kan Bang Jul bertanya. Coba Palamsen denger atuh, Dewa aja tahu kok. Makanya Palamsen dibel sendiri nggak paham. Masa pertanyaannya aja nggak paham juga sih? Gimana Palamsen ini? Saudara Sapudin, bagaimana itu? Jul itu lihat itu. Itu Ustadz besar itu mengatakan Yesus jadi hakim juga. Kamu datang lagi membantahnya. Memang Islam ini kan saling membantah karena tidak ada dasar untuk menentang, membantah ajaran Alkitab itu. Jadi masing-masing pemikiran tidak kompak. Jadi maunya runding dulu, bikin dulu rapat konferensi seluruh Islam dunia supaya satu pengajaran untuk membantah ajaran Alkitab itu. Jangan seperti ini, yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Jadi kan saya jadi bingung, jadi repot saya jadinya dibikin Islam ini. Tidak satu pendapat. Tuan Lamsen Yobaho, ini saya bertanya tentang konsep iman Tuan. Kalau di dalam konsep imannya Islam, satu-satunya utusan Tuhan yang kelak dihakimi di hadapan miliaran manusia hanya Yesus. Makanya disebut dia sebagai orang yang terkemuka di akhirat. Karena dia satu-satunya utusan Tuhan di dalam konsep iman Islam ya, yang akan dihakimi oleh Tuhan. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada orang Kristen untuk menuhankan engkau, wahai Yesus? Yesus mengatakan, Maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak mungkin mengajarkan apa yang tidak engkau ajarkan tuh aku ajarkan. Dan itu dijawab dalam kitabmu. Ayat Yohanes 12 ayat 49. Aku tidak berkata-kata selain apa yang diperintahkan oleh Allahku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi saya tidak sedang bertanya, saya tidak sedang membahas tentang pernyataan imanku yang Yesus itu adalah hakim. Tetapi bertanya tentang apa yang dinyatakan oleh iman Tuan Lamsen bahwa dia itu adalah hakim. Maka apa yang dihakimi Yesus kalau dia adalah hakim? Ayo. Apa yang dihakimi? Katanya Yesus hakim. Terus yang dihakimi sopo? Tentu yang dihakimi itu adalah pengikutnya dan orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai pengikut. Maka muncul pertanyaan saya kepada Tuan Lamsen Yobaho. Ketika Tuan ditanyai oleh Yesus, wahai Lamsen Yobaho, yang sudah sering disampaikan oleh Zulkifli, diingatkan oleh Zulkifli, diajarkan oleh Zulkifli, bahwa aku bukan Tuhan, aku mengajarkan hanya menyembah kepada Hasem, menyembah kepada YHWH. Lantas kenapa kemudian kau dan golonganmu menuhankan saya? Siapa yang memerintahkan itu kepadamu, wahai Lamsen Yobaho? Apa jawaban Tuan Lamsen kemudian? Yesus kan hakim, tentu dia bertanya. Dan kita ini adalah manusia yang dihakimi. Tuan Lamsen, saya, semua manusia akan dihakimi oleh Allah. Namanya hari penghakiman. Nah, Tuhan kemudian mengatakan, Yesus tidak akan menanyai saya. Terus yang dihakimi itu apa? Tuhan mengatakan, Yesus tidak akan menanyai itu kepada saya. Terus yang ditanyai apa? Berapa istrimu? Berapa saldo rekeningnya? Hah? Itu yang ditanya? Bukan Tuhan. Tuhan akan ditanyai, siapa yang memerintahkan dan mengajar kamu untuk menyembahku? Kenapa saya katakan begitu? Dan saya bisa pastikan itu pertanyaan Yesus. Karena Yesus dalam kitab Tuhan sendiri mengatakan, aku mengenal dombaku, mereka mengenal aku, mereka mengikuti perkataanku, dan mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Maka muncul pertanyaan kelak, kamu mendengarkan perkataan siapa, Lamsen, sampai kau menuhankan saya? Kamu mengikuti siapa, Lamsen, kemudian kamu menyembah saya? Itu Tuhan. Tuhan akan ditanyai. Karena Yesus pun mengatakan dalam Yohanes 20, jika engkau mengasihi aku, engkau tentu mengikuti ajaranku.
Jika engkau mengasihi aku, engkau tentu mendengarkan perkataanku. Jika engkau mengasihi aku, tentu engkau mengikuti hukum-hukumku. Maka Yesus pasti bertanya, Lamsen, siapa yang memerintahkan engkau menyembahku? Siapa yang memerintahkan engkau menganggap diriku ini adalah Hasem yang datang dalam rupa manusia? Sementara mengaku menjadi Tuhan pun aku tidak pantas, apalagi menjadi Tuhan. Lantas apa jawaban Tuan Lamsen kemudian? Silakan. Ya, terserah kamu lah. Kalau saya menghadap raja, seperti Raja di Jogja sana lah. Kalau rakyat menghadap raja itu, dia sikap apa namanya itu? Ngesot itu, tahu nggak ngesot? Itu menyembah itu. Ya, ngesot itu hormat, ya. Sikap hormat, ngesot supaya menghormati, jangan menghina, jangan sepele gitu. Jadi kalau menghadap raja itu kan ada maksudnya untuk meminta sesuatu kepada raja. Sampai begitu juga datang kepada Allah saya itu atau kepada Yesus, sikap ngesot saya atau nyembah, sikap saya, ya, apa bahasanya tuh? Ya, menunjukkan kehormatan saya kepada Tuhan saya, kemuliaan Tuhan itu. Jadi sikap saya nyembah itu untuk meminta sesuatu. Kalau datang nyembah Tuhan saya tanpa ngomong, tanpa minta apa-apa, itu apa artinya? Tidak ada gunanya. Tidak ada artinya itu. Menyembah, tidak ada artinya. Ada manfaat apa? Tapi kalau saya datang menghadap Tuhan dalam sikap menyembah dan memohon, meminta sesuatu kepada Tuhan, baru ada artinya, ada manfaatnya. Begitu. Ini Tuan cuman berasumsi ria. Tuan, tolonglah ya. Saya ingin membantu Tuan untuk keluar daripada racun dogma dan racun doktrin gereja. Apa yang Tuan paparkan itu tidak berdasar kepada pengajaran Yesus. Ya, Yesus di dalam berdakwah mengajarkan Bani Israel yang meninggalkan hukum Torah untuk kembali kepada ajaran Torah. Ingat Tuan Lamsen, Tuhan itu sudah pasti adalah Tuhan. Mengaku ataupun tidak mengaku, Tuhan tetaplah Tuhan. Ya, itu yang perlu Pak Lamsen Niobao pahami dengan baik. Tetapi yang pasti kemudian adalah Tuhan itu ketika dia mengaku Tuhan, itu wajar. Nah, yang tidak wajar kemudian adalah ketika bukan Tuhan mengaku Tuhan. Ya. Semua yang tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan, maka dia tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Meskipun dia itu adalah Tuhan, kan gitu. Makanya di dalam pengaturan ilmu, kaidah, penamaan dan pemanggilan seruan Tuhan kepada Tuhannya Bani Israel itu tidak sembarangan. Karena kenapa? Tuhan itu memperkenalkan diri kepada manusia secara step by step, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit. Bahkan Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum mampu untuk menanggungnya saat sekarang. Tapi nanti, ketika dia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum. Nah, sekali lagi saya katakan kepada Tuan Lamsen, semua yang tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan, itu tidak layak disebut sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah pasti menyebut dirinya sebagai Tuhan. Imamat 19 ayat 31. Tuhan Hasem mengaku dirinya sebagai Tuhan. Yesaya 43 ayat 11. Tuhan Hasem, Tuhan Allah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang esa. Bukan tiga, bukan dua, bukan lebih dari satu. Siapa dia? Yaitu Allah, Tuhannya Yesus, Tuhannya alam semesta, Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Ishak, Yakub, dan Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, dan juga Musa. Lalu kemudian Tuan Lamsen muncul menyembah kepada seenggok bayi Bani Israel yang dilahirkan oleh seorang wanita perawan bernama Maria dengan bapaknya seorang tukang kayu bernama Yusuf.
Manusia yang Tuhan sembah ini setiap saat 2,8 tahun lebih mengajarkan Tuhan itu adalah Hasem. Dia berseru, Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Setiap saat Yesus berseru, setiap Yesus masuk ke sinagog, ke bait suci mengajarkan, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dan apakah hanya sampai di situ? Tidak. Yesus mengatakan dalam Yohanes 20 ayat 17, Aku akan pergi kepada Tuhanku dan kepada Tuhanmu, kepada Allahku dan kepada Allahmu. Itu jelas Tuhan Lamsen. Ya. Itu jelas. Kemudian Tuhan mengatakan, saya datang ibarat pergi ke raja yang ada di mana tadi? Yogyakarta. Saya akan ngesot, membuktikan saya menghambakan diri untuk meminta sesuatu kepadanya. Tuhan, saya sudah katakan kepada Tuhan. Ya, di dalam Matius 18 ayat 19, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Tuhanku yang ada di surga. Itu perkataan Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 22, Aku menyembah Tuhan yang aku kenal, kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Artinya Yesus adalah hamba Tuhan. Bahkan Yesus tegaskan di dalam Matius 7 ayat 21, tidak semua manusia yang menyanjung saya sebagai Tuhan, yang menyanjung saya sebagai junjungan, yang menyanjung saya sebagai nabi, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Hasem yang ada di surga atau yang ada di langit. Nah sekarang pertanyaannya kemudian, ketika Yesus tanya kepada Tuhan, Lamsen, lu mati dalam keadaan usia tua, kamu punya kesempatan untuk belajar Sulkifli, Heri Andrianus, kristologi yang lain, mengajarkan kepadamu setiap saat bahwa aku bukan Tuhan. Lu kenapa masih ngotot juga menuhankan saya, Lamsen? Apa jawaban Tuhan Lamsen kemudian? Ayo, mau bilang, ya saya kan cuma ngesot menghadap Raja Yogyakarta. Gak nyambung Tuhan, gak nyambung. Saatnya Anda bertaubat. Jul, saya hanya mengomentari awalnya saja. Kamu terlalu panjang khotbah ya. Saya tidak menerima ajaran atau dogma-dogma Kristen dari gereja, tidak. Saya hanya membaca Alkitab. Maka saya tahu. Itulah ajaran Alkitab yang saya tahu ini. Bukan ajaran gereja, Jul. Kamu itu hanya pernyataan yang kosong. Pernyataan kosong. Jul, saya hanya mengomentari awalnya saja. Kamu Kalau Tuan Lamsen Yobao yang saya hormati itu tidak mendengarkan doktrin gereja, tetapi berdasarkan atas kitabnya Tuhan itu sendiri. Justru yang saya bacakan panjang lebar ini adalah kitab yang Tuhan kitabkan. Justru kitab Tuhan itu mengajarkan Yesus itu bukan Tuhan. Karena kondisi sekarang Yesus dituhankan oleh Tuan Lamsen dan dia adalah hakim. Sementara Yesus mengatakan di dalam Matius 23 ayat 8, hanya satu Tuhanmu. Markus 12 ayat 29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Matius 19 ayat 17, hanya satu yang baik. Turutilah perintah Allah. Ya. Lukas 18 ayat 19, mengapa engkau katakan aku baik? Tidak ada yang baik, hanya Allah saja yang baik. Itu semua tertera di dalam kitab Tuhan. Lantas kenapa Tuhan masih ngotot juga menuhankan seenggok bayi bernama Yesus? Kenapa? Di dalam Yesaya 43 ayat 10, Tuhan mengangkat saksi, saking supaya diyakini oleh manusia. Tuhan mengangkat saksi, Tuhan mengangkat sumpah. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk sesudahku. Tetapi Yesus adalah Tuhan yang dibentuk selama 9 bulan di dalam rahim Maria, Tuan Lamsen. Jadi yang mana yang benar? Yesus adalah Tuhan yang dibentuk 9 bulan di dalam tubuh
Maria untuk menjadi manusia, atau pernyataan Hasem di dalam Yesaya 43 ayat 10, tidak ada Tuhan yang dibentuk selain aku. Gitu loh. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Sementara begitu Maria datang, ya di abad 1, di abad pertama, ada Tuhan yang dibentuk 9 bulan di dalam perutnya. Jadi Tuhan, saya bukannya ingin menghinakan iman Tuhan. Ini saya sedang menginjili Tuhan. Dan ingat, saya ini bukan ustadz. Saya ini penginjil jalanan. Ya, murid-murid saya itu yang seperti Tuhan ini, yang menuhankan Yesus tanpa dasar. Saya ingin menyelamatkan Tuhan untuk keluar daripada zona lingkaran yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Makanya saya kasih 2 pertanyaan. Apa ya jawaban Anda ketika Anda ditanyai oleh Yesus, kenapa engkau menyembah saya, wahai Tuan Lamsen? Siapa yang memerintahkan kamu untuk menuhankan saya, wahai Tuan Lamsen? Kamu mencontohi siapa? Sementara saya mencontohkan, saya berdoa semalam-malaman untuk minta kepada Allah. Iya, itu yang saya lakukan, Tuan Lamsen. Ketika saya bersama dengan Bani Israel, itu saya sudah pernah mengajarkan kepada mereka di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Sementara saya bukan hanya dilihat, Tuan Lamsen. Saya ditampar, saya diludahin, saya diseret. Itu menurut kitabmu. Tapi kenapa kamu tidak percaya kepadaku? Aku sudah katakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Jadi yang dilihat oleh Bani Israel bernama Yesus itu bukan Tuhan, Lamsen. Saya bukan Tuhan. Ya, saya sudah mengajarkan kepada Bani Israel. Baik itu ketika saya di sinagog membacakan kitab Keluaran 33 ayat 20. Dan Tuhan berfirman, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang pun yang mampu memandang wajahku yang mampu hidup, yang mampu bertahan hidup. Nggak akan ada pernah. Sementara yang terjadi kemudian yang kamu dengarkan, wahai Tuan Lamsen, justru sayalah yang dibunuh. Sementara saya waktu di dalam pengajaranku kepada Bani Israel, aku membacakan kitabnya Bani Israel, aku membacakan kitab Torah, dan Tuhan berfirman, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup, sementara aku setiap hari dipandang, tiap hari dipelototin, tiap hari diusir, tiap hari diobok-obok, dan bahkan endingnya menurutmu saya dibunuh. Jadi sisi ketuhanan saya itu di mana? Nah, ketika pertanyaan itu kemudian ditanyai oleh Tuhan karena Yesus itu adalah hakim, Tuhan Lamsen tidak bisa menjawab. Begitupun ketika saya sebagai Muslim ditanyai oleh Yesus, ya, kenapa kau wahai Zulkifli tidak menyembahku? Itu jawaban saya sederhana. Karena Tuhan ketika hidup di Bani Israel kala itu mengajarkan, jangan menyembah kepada Yesus. Jangan mengaku saya ini baik, kata Tuhan. Jangankan menyembah, mengakui Tuhan baik saja Tuhan gak mau. Apalagi menyembah Tuhan. Malah Tuhan katakan di dalam Yohanes 17 ayat 3, hidup kekal itu adalah ketika Zulkifli menyembah hanya kepada Allah dan mengenal Yesus hanya utusan Allah. Itu yang saya lakukan, Tuhan Yesus. Sehingga saya tidak menuhankan Tuhan, tidak mentuhankan Tuhan. Karena saya ingin hidup kekal. Lalu apa keputusan hakim kala itu? Zulkifli, lu masuk surga lu, kamu benar. Kamu Lamsen masuk neraka lu, saya nggak pernah ngajarin lu nyembah saya. Itu udah pasti. Kalau Yesus itu kalau Yesus itu hakim, maka Tuhan dan saya akan dihakimi. Zulkifli, nih kamu masuk surga karena kamu memperoleh kunci hidup kekal. Apa itu? Mengenal Allah satu-satunya Tuhan, mengenal Yesus utusan Tuhan. Nah lu, ya, kamu Lamsen Yobaho udah dikasih umur panjang masih juga tidak tahu apa-apa, sudah kitabku selalu bilang Alkitabku Tuhanku benar ini dan itu, tapi tetap aja juga menyembah saya. Siapa yang ngajarin kamu? Hah? Apa ada kuncinya saya ajarkan kepadamu bahwa hidup kekal itu adalah ketika engkau menyembah saya? Ada saya ajarkan kamu. Karena tidak ada nih kuncinya, lu masuk neraka, kekal di dalamnya. Seperti itu Tuan Lamsen.
Assalamualaikum Bang Zul. Selamat malam. Asik banget noh untuk menginjili Palamsen tuh. Naik baho nol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti biasa tugas kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar, Bang. Mengajarkan saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah, kiranya Allah membuka hidayah, memberikan hidayah, membuka hatinya untuk menyembah kepada Allah. Seperti itu. Cuman kali ini yang saya injili betul-betul hatinya terbuat dari tempe. Tidak ada darah yang mengalir ke dalam hatinya. Beku dia, beku. Jangan ngomong lagi itu, Jul. Itu kan bahasa Indonesia. Saya pelajari dari awal sampai akhir secara global, sempurna. Baru saya paham, oh Yesus ini adalah Tuhan yang menjadi manusia. Baru saya paham. Kalau sudah Islam, sudah jelas-jelas kisah Yesus, tertulis nama Yesus, itu disebut Yudas. Itu kalau sudah Islam itu, kamu tidak sadar, kamu itu sudah rusak, tidak bisa membaca Alkitab lagi. Sudah jelas-jelas Yesus kok jadi Yudas. Sudah jelas-jelas Yesus menjadi Tuhan, kelihatan dari kisahnya. Kok nggak bisa ngerti? Sudah jelas-jelas semua jelas dalam bahasa Indonesia. Bahasa sendiri tanpa diterangkan, tanpa dijelaskan siapapun. Gampang dipahami. Tapi karena kamu sudah Islam, jadi begitu pemahamanmu. Tuhan Lamsenio Baho. Tuhan, kalau kitab Tuhan sudah jelas menggunakan bahasa Indonesia, menurut Tuhan, Tuhan sudah memahami bahwa Tuhan menjadi manusia, ya kan? Dan Tuhan itu adalah Yesus. Iya toh? Sementara yang punya kitab original teks adalah Bani Israel, jangankan mengenal Yesus, ya, jangankan menuhankan Yesus, mengenal Yesus aja kagak. Ya. Tahu nggak? Orang-orang Yahudi itu mengenal pengikut-pengikut Tuhan Yesus, yaitu pengikut Paulus dengan sebutan Abodah Salah, Akura, kemudian disebut dengan sebutan Abdo Ailim, kemudian Minim, Edom, Goim, dan seterusnya. Nah, itu sebutan-sebutan yang sangat menghinakan Tuhan Lamsen. Jadi apa ya bilangnya? Kalau Tuhan berdasarkan kitab lembaga Alkitab Indonesia itu bisa menuhankan Yesus, maka mereka yang memegang kitab original teksnya jauh lebih dahulu menuhankan Yesus. Dan markas agama menuhankan Yesus itu tidaklah di Roma, tetapi di Israel. Tapi faktanya, Israel tetaplah Israel, Yahudi tetaplah Yahudi. Kristen ya beda, Kristen tetaplah Kristen. Ajaran yang sudah dianut oleh Romawi, Yunani, Mesir jauh sebelum Yesus itu lahir, yaitu Trinitas, menyembah manusia yang konon ceritanya menjelma menjadi manusia. Sementara pemegang kitab Torah, pemegang kitab Tanakh sampai hari ini masih menyembah Allah. Ya Tuhan ya. Jadi saya ingatkan lagi kepada Tuhan Lamsenio Baho, saya bukan berdasarkan iman Islam saya mengajarkan kepada Tuhan, tidak. Sebagai penginjil jalanan, saya mengajarkan Tuhan supaya memahami bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Ya, Yesus setiap hari, setiap malam mengajarkan kepada Bani Israel dengan seruan agar Bani Israel Allahu Akbar, menyembah hanya kepada Allah. Matius 10 ayat 34 sampai ayat 36, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, engkau harus menyembah kepadaku dan hanya kepadakulah kamu berbakti. Di dalam Ulangan 4 ayat 35, Markus 12 ayat 29, Lukas 6 ayat 12, Matius 4 ayat 10, Ulangan 4 ayat 39, seluruh nabi-nabi termasuk Yesus mengajarkan agar manusia menyembah kepada Allah, bukan kepada Yesus. Jadi Tuhan Lamsen,
Coba Anda baca di Markus 12 Tuan, ayat 28 sampai ayat 32. Endingnya apa di sana? Ya. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, ahli Taurat loh, ahli Taurat loh, ahli Taurat loh yang berkata kepada Yesus Tuan Lamsen, bukan ahli terjemahan, ya, tapi ahli Taurat. Dia katakan apa? Tepat sekali itu guru, benar sekali perkataan kamu itu guru, bahwa Allah itu Esa, bahwa tidak ada lain kecuali Dia. Itu ahli Torah berkata begitu kepada Yesus. Dia di situ adalah oknum ketiga antara ahli kitab, Yesus dan Allah. Ya, antara Yesus dan ahli kitab saja bercakap-cakap, mereka mengatakan hanya Allah saja Tuhan yang benar, bukan Yesus. Lantas Tuhan ini sopo? Baca ejaan huruf Hebrew aja tidak bisa. Menuhankan manusia berdasarkan kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi saran saya Tuan Lamsen, ini saya bukan menghakimi Tuan, bukan juga menghinakan Tuan. Saya hanya ingin Tuan itu terselamatkan. Ya, mumpung masih ada kesempatan Tuan. Jangan ego. Egomu tidak menyelamatkanmu Tuan Lamsen. Ya, egomu tidak menyelamatkanmu. Yang menyelamatkanmu itu adalah kebenaran Allah. Di dalam Yesaya 45 ayat 6, Allah berfirman supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi ketika Tuhan mengatakan Yesus itu memang manusia, Yesus itu memang adalah anak Maria yang dikandung menjadi manusia, tetapi dia adalah Allah yang ada dalam rupa manusia. Sementara dia dibunuh. Itu gimana ceritanya? Alasan Tuhan kemudian yang dibunuh itu adalah manusianya, kata Tuhan. Iya kan? Sementara Allah mengatakan di dalam Yesaya 45 Tuhan ayat 6, supaya engkau manusia semuanya tahu bahwa dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya matahari, bahwa ketahuilah tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi tidak ada di luar Dia. Yesus yang dilahirkan jadi manusia itu bukan Tuhan, bukan Tuhan. Bukan Tuhan, yang ada di luar Dia itu bukan Tuhan. Jadi kalau misalnya Yesus 100% manusia, Yesus 100% Tuhan juga, itu bohong, itu bullshit. Karena Yesaya 45 ayat 6, Tuhan sendiri mengatakan, tidak ada yang lain di luar aku. Karena Yesus di luar Allah dan rupa manusia, maka Yesus bukan Tuhan. Untuk itulah kemudian, saudaraku Tuan Lamsen Yobao, yuk, mari mengenal Allah yang benar. Dengan cara apa? Menggunakan akal sehat, kemudian membaca setiap untaian ajaran Yesus yang masih tersisa di dalam kitab Tuhan. Jadi kesimpulannya, bahwa ketika Yesus bertanya, siapa yang memerintahkan engkau menuhankan saya, wahai Tuan Lamsen Yobao? Tuan Lamsen Yobao kemudian menjawab, saya ngesot untuk menghadap raja di keraton Yogyakarta. Jadi nggak nyambung. Untuk itulah Tuan Lamsen, saya pamit. Karena materi yang saya sajikan Tuan tidak bisa menanggapinya dengan baik, kecuali hanya dengan berasumsi. Pesan saya, Tuhan itu hanya satu, tidak ada yang lain. Tuhan itu tidak dapat dilihat oleh manusia. Ya, Tuhan itu tidak bumi ini tidak dapat memuat Allah. Untuk itulah kemudian Tuan Lamsen, yuk mari bertobat. Ya. Sekian dari saya. Salam beda Tuhan untuk Tuan Lamsen Yobao. Salam satu Tuhan untuk saudaraku Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.